Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat kisah penuh hikmah, pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk azab dari langit ketika dosa dan kezaliman sudah melampaui batas? Hari ini, kisah yang akan kalian dengar bukanlah sekadar cerita biasa. Ini adalah tentang negeri yang menginjak-injak hak manusia, negeri yang hidup dalam kesombongan dan kekejaman. Sampai akhirnya murka Allah pun datang dengan bentuk yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Simak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya, agar tidak tertinggal kisah-kisah dahsyat lainnya. Mereka menyebut tanah itu negeri Zionis. Tapi dunia mengenalnya sebagai Israel. Negeri kecil dengan pasukan besar, teknologi perang mutakhir, dan mata-mata yang menembus batas negara. Namun di balik semua itu, tersembunyi kerakusan dan kesombongan yang mencakar langit. Setiap pagi, suara ledakan membangunkan anak-anak yang belum sempat belajar mengeja kata damai. Rumah-rumah penduduk Palestina dihancurkan dengan dalih keamanan. Masjid-masjid dirusak, para pemuda dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan, bahkan yang belum genap berusia 7 tahun sekalipun. Di kota Gaza, seorang ibu kehilangan 5 anaknya hanya dalam satu malam. Tangisnya menggetarkan bumi. Tapi kamera-kamera dunia membisu. Mereka hanya menayangkan sebagian kecil, dan itu pun dibungkus dengan kalimat, kerusuhan dua pihak. Di tepi barat, tentara Israel menyeret seorang kakek tua yang sedang membaca Al-Quran di depan rumah. Lelaki itu dipukuli hingga tergeletak tak sadarkan diri. Ketika ditanya apa kesalahannya, sang komandan hanya menjawab, karena dia berani diam di atas tanah yang bukan miliknya. Lalu siapa pemilik tanah itu? Orang-orang tua menangis, anak-anak kehilangan masa depan, dan para wanita menjadi janda sebelum sempat merasakan indahnya kehidupan rumah tangga. Tapi tentara-tentara itu bersorak, berkeliling dengan senyum di wajah mereka, seolah darah adalah hadiah dan nyawa hanyalah angka statistik. Hari-hari berlalu dengan deru tank dan raungan pesawat tempur. Mereka melemparkan bom-bom ke kamp pengungsian, lalu berkata itu adalah kesalahan teknis. Mereka menembaki para relawan medis, lalu berdalih bahwa itu ancaman terselubung. Mereka membantai, dan dunia menonton. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, langit tidak pernah tidur. Di balik kejadian demi kejadian yang terus mereka ulang, ada catatan yang terus tertulis. Setiap tangisan bayi yang meninggal, setiap darah syuhada yang tumpah, dan setiap doa yang terucap dari hati yang hancur, semuanya naik ke langit dan mengguncang arsy. Mereka tak tahu bahwa di antara reruntuhan itu, seorang anak kecil duduk di atas puing rumahnya. Di tangannya ada batu, dan di hatinya ada keyakinan. Sambil menatap langit, anak itu berbisik, "Ya Rabbi, jika dunia tak bisa membela kami, jika manusia sudah buta dan tuli, maka kirimkanlah tentaramu seperti yang pernah engkau kirim kepada Abraha." Langit diam. Tapi diamnya langit bukan berarti tidak mendengar. Justru saat itulah, langit sedang bersiap untuk membuka tabir azab. Sebab kezaliman tidak akan dibiarkan selamanya. Langit di atas Gaza gelap. Bukan karena malam, tapi karena debu dan asap dari bom yang baru saja menghancurkan sebuah bangunan tempat tinggal. Di antara reruntuhan, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun berjalan tertatih. Namanya Yusuf. Tubuhnya penuh luka. Kedua orang tuanya baru saja dikafani. Dengan tangan gemetar, ia mengais puing-puing demi menemukan mushaf kecil milik ibunya. Bibirnya komat-kamit membaca surat Al-Fil, surat yang sering dibacakan sang ibu sebelum tidur. Tangis tak terdengar, hanya dada kecilnya yang berguncang menahan sesak. "Ya Rabbi, Engkau maha melihat, bukan? Engkau maha mendengar, bukan? Jika Engkau dengar suara kecilku ini, tolong jangan diam." Ia tidak menjerit, ia tidak mengutuk, tapi doa yang keluar dari hatinya seperti anak panah yang dilepas dari busur penderitaan. Menembus awan, menembus lapisan langit demi langit, hingga sampai ke sisi singgasana Allah. Di langit pertama, para malaikat menyambutnya dengan getar. Di langit kedua, mereka mengulang-ulang doa itu sambil berlinang. Di langit ketiga, para ruh syuhada bersujud memohon kepada Allah agar doa Yusuf dijawab. Di langit keempat hingga ketujuh, gema doa itu terus berdentum. Dan ketika sampai ke arsy, para malaikat tak mampu menahan tangis. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Rob kami,
Sampai kapan engkau izinkan mereka menumpahkan darah tanpa balasan? Allah menjawab dengan lembut. Doa anak itu telah aku dengar. Aku sedang memerintahkan tentaraku yang tak dikenal manusia. Di saat yang sama, di sisi gelap alam yang tidak pernah dijangkau mata manusia, tempat malaikat-malaikat penjaga neraka bertugas, seberkas cahaya menyala dari bawah bumi. Itu bukan cahaya biasa, tapi percikan api dari jahanam yang disiapkan Allah untuk membalas darah yang tertumpah tanpa hak. Dan di sisi langit lainnya, sayap-sayap mulai mengepak. Bukan burung biasa, tapi burung-burung ababil yang dahulu pernah menghancurkan pasukan bergajah Abraha. Kini mereka kembali, tapi kali ini dengan perintah yang jauh lebih menggetarkan. Bawalah api yang membakar jiwa. Karena kota yang kalian tuju telah menjadikan kezaliman sebagai istana, dan darah sebagai minuman mereka. Malam itu, Yusuf tertidur di atas puing. Tapi ia tidak tahu bahwa langit sudah tak lagi diam. Subuh belum sempurna datang ketika suara petir menggelegar tanpa hujan. Langit di atas Yerusalem memerah seperti luka menganga. Para ilmuwan menyebutnya sebagai fenomena alam. Tapi langit tidak pernah sekadar fenomena jika Allah sudah berkehendak. Di markas militer Israel, para teknisi radar kebingungan. Peralatan canggih mereka menangkap pergerakan aneh di atas atmosfer. Ribuan titik panas melayang dari arah timur. Tidak berbentuk pesawat, tidak terdeteksi sebagai makhluk biasa. Tapi bergerak cepat, dalam formasi yang rapat, seperti pasukan yang sedang mengepung. Sementara itu, para warga merasa gelisah. Hewan-hewan ternak melolong tanpa henti. Burung-burung liar jatuh dari langit. Laut tengah bergemuruh meski tidak ada badai. Udara menjadi panas seperti musim neraka, meski baru memasuki musim semi. Di satu lokasi rahasia, seorang jenderal tinggi Israel menerima laporan dari tim pemantau luar angkasa. Ini bukan drone, bukan meteor, bukan pesawat tempur. Kami tidak tahu apa ini, kata mereka. Sang jenderal menyeringai sinis. Tidak usah takut pada bayangan. Kita punya Iron Dome. Kita punya satelit. Kita punya senjata laser. Apapun itu, hancurkan. Namun, malam itu, Iron Dome tidak menyala. Satelit pengawas tidak merespons. Seluruh sistem komunikasi militer lumpuh seperti mati suri. Layar komputer hanya menampilkan satu kalimat aneh dalam bahasa Arab yang mereka tak pahami. Telah datang janji Robmu. Maka siapkah engkau menerima api dari langit? Langit mulai bergerak. Awan menggulung seperti ombak. Warna merah darah memenuhi cakrawala. Bukan matahari terbit, tapi bara yang menyala. Kota-kota besar mulai mengalami gangguan listrik. Bahkan sinyal satelit global lumpuh dalam radius ribuan kilometer dari jantung Israel. Orang-orang mulai keluar rumah. Mereka mendongak ke langit dan terdiam. Di balik awan merah itu, suara sayap mulai terdengar. Bukan seperti burung biasa, tapi seperti ribuan kipas raksasa yang berputar cepat, menimbulkan suara yang mencabik udara. Dan tiba-tiba, dari langit, muncullah satu burung ababil. Hitam legam. Sayapnya membentang sejauh mata memandang. Matanya merah menyala, dan dari paruhnya meneteskan api yang tidak padam oleh angin. Burung itu hanya terbang sekali mengitari kota, lalu lenyap. Tapi jejaknya meninggalkan panas yang membuat udara terasa seperti terbakar. Orang-orang mulai panik, lari, berteriak. Namun itu baru awal. Dari tanah, dari celah-celah retakan kering, mulai muncul getaran kecil. Seperti napas dari dalam bumi. Tanah menggeliat, bukan karena gempa, tapi seperti ada sesuatu yang keluar dari bawah tanah. Sesuatu yang belum pernah dilihat manusia. Dan ketika malam benar-benar jatuh, api pun naik dari dalam bumi. Bukan api biasa, tapi api yang menyala-nyala, berwarna ungu dan hitam, membawa bau belerang dan asap dari neraka. Api itu naik, meliuk, dan membentuk barisan. Mereka bukan asap. Mereka bukan ilusi. Itulah belalang api. Bersayap tajam, bermata merah menyala, dan tubuhnya sebesar tombak. Ribuan jumlahnya. Dan mereka hanya punya satu tujuan. Membakar kota, menghancurkan yang berdosa. Langit telah memberi isyaratnya. Neraka telah mengirimkan pertandanya. Kota Israel, kini hanya tinggal hitungan waktu. Pagi belum tiba. Tapi langit sudah pecah.
Awan terbelah seperti ditusuk tombak cahaya. Dan dari celah-celahnya, suara takbir menggema, bukan dari manusia, tapi dari langit. Dari mulut-mulut yang tak terlihat, yang hanya dikenali oleh malaikat. Burung-burung ababil itu datang. Tidak satu, tidak 10, tapi jutaan jumlahnya. Mereka terbang dalam formasi seperti gelombang laut yang mengamuk. Masing-masing membawa batu api, bukan batu biasa, tapi bara dari neraka yang membakar bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Setiap batu itu memuat nama. Nama-nama yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Nama-nama para penjahat perang, para jenderal yang memerintahkan pembunuhan massal, para politisi yang memutarbalikkan kebenaran, dan para pembunuh anak-anak tak berdosa. Burung ababil pertama menuki ke sebuah pangkalan militer di Negev. Di sana, roket-roket disiapkan untuk menembaki Gaza. Tapi sebelum roket sempat dilepaskan, hujan api jatuh seperti panah dari langit. Satu batu menghantam kepala seorang kolonel. Tubuhnya meleleh bukan oleh panas, tapi oleh murka Allah. Batu itu menembus helm baja, menembus otak, dan membakar tubuhnya dari dalam. Seketika, satu demi satu pangkalan militer meledak. Tapi tidak ada ledakan seperti biasanya. Tidak ada puing, tidak ada mayat. Yang tersisa hanya bayangan hangus dan bau daging terbakar. Mereka tidak sempat menjerit. Bahkan tidak sempat menatap maut yang datang dari langit. Di Tel Aviv, kota itu menjadi pusat pelarian. Orang-orang bersembunyi di bunker bawah tanah. Tapi mereka lupa. Bunker tak bisa melindungi dari murka Allah. Seekor burung ababil sebesar elang menukik, menghantam tanah dengan satu lemparan. Bunker itu tidak hanya retak, tapi terbuka. Dan api dari dalam bumi menyembur ke dalamnya seperti mulut neraka yang lapar. Sementara itu, di Yerusalem, di balik tembok-tembok tinggi, para pemimpin negeri itu bersembunyi dalam ruangan berlapis baja. Mereka mengira aman. Tapi seekor ababil berukuran raksasa hinggap di atas gedung itu, mengepakkan sayapnya sekali, dan seluruh listrik kota mati. Suara seperti raungan dari akhirat menyelimuti udara. Dari kegelapan itu, batu-batu api mulai meluncur, satu demi satu, mencari mereka yang berkhianat kepada umat manusia. Di luar sana, Yusuf, anak kecil itu, menatap ke langit dari puing rumahnya. Di wajahnya tidak ada senyum, tidak pula dendam. Tapi matanya menyimpan satu hal, harapan. Ketika seekor burung ababil terbang rendah melewati atas kepalanya, Yusuf hanya menunduk dan berbisik pelan. Allahu Akbar. Burung itu tak menyakitinya. Justru mengepakkan sayapnya perlahan, meniupkan angin sejuk, lalu terbang kembali, membakar jalan menuju jantung kota Israel. Langit telah mengirimkan jawabannya. Burung-burung ababil kini membelah langit bukan hanya untuk satu kota, tapi untuk seluruh negeri yang membangun kekuasaannya di atas genangan darah. Dan mereka tidak akan berhenti, sampai bumi kembali bersih dari kezaliman. Pagi hari itu seharusnya menjadi awal yang tenang. Tapi kota-kota besar di Israel justru bergetar seperti akan meledak. Udara menjadi sesak. Angin membawa aroma busuk seperti belerang terbakar dan daging hangus. Langit menghitam. Tapi bukan karena awan, melainkan karena gerombolan makhluk hitam yang datang dari timur. Mereka bukan serangga biasa. Mereka adalah belalang api. Bukan dari tanah, tapi dari perut bumi, dari panasnya neraka jahanam. Tubuh mereka seperti baja panas. Sayap mereka berdengung seperti gergaji besi, dan mata mereka menyala seperti bara. Mereka menyapu kota-kota seperti badai, tapi tidak merusak tanaman. Mereka bukan datang untuk hutan, bukan untuk ladang. Mereka datang untuk membakar manusia-manusia yang melawan Allah. Mereka bisa mencium bau dosa. Mereka bisa mengenali wajah yang pernah menumpahkan darah tak berdosa. Di Haifa, seorang pria tua yang dulu merupakan arsitek utama penghancuran kamp-kamp pengungsian Palestina, berlari keluar rumah dengan tubuh gemetar. Tapi belalang-belalang itu mengejarnya dengan kecepatan yang tak bisa dikejar oleh mobil sekalipun. Satu belalang api hinggap di punggungnya, dan dalam sekejap, tubuhnya terbakar dari dalam. Dia menjerit, berguling-guling di tanah, tapi api itu tidak padam. Api itu bukan dari dunia ini. Api itu dari neraka. Anak-anak kecil yang bersuka cita menonton serangan ke Gaza dari balkon rumah mereka, kini menjerit ketakutan. Belalang-belalang itu menghantam kaca jendela, menembus dinding,
dan menciptakan kobaran api di dalam rumah-rumah mewah yang dulu dibangun di atas tanah curian. Di jalan raya Tel Aviv, kendaraan-kendaraan terbakar tanpa sebab. Kamera pengawas memperlihatkan bagaimana satu kawanan belalang api mengepung sebuah bus militer. Belalang-belalang itu menempel di kaca depan, lalu tubuh mereka menyala. Dalam hitungan detik, bus itu meledak, menyisakan hanya kerangka hangus yang membentuk siluet neraka. Pasukan tentara dengan pakaian anti-api, senapan laser, dan drone canggih dikerahkan. Tapi sia-sia. Peluru tak mampu menembus tubuh belalang. Drone terbakar sebelum bisa mendekat. Alat pemadam api justru meledak saat menyemprot mereka. Di ruang bawah tanah gedung Knesset, para pejabat penting berusaha menghubungi dunia internasional. Mereka menangis, memohon, bahkan menyebut nama Tuhan yang selama ini mereka tolak. Tapi sambungan terputus. Mereka hanya mendengar suara gemuruh dari tanah. Lalu, lantai ruangan itu mulai retak. Asap keluar dari celahnya, dan suara seperti jeritan manusia dari dalam bumi terdengar. Inilah balasan bagi para pendusta. Inilah hari ketika bumi mengeluarkan isi nerakanya. Inilah saatnya kalian menuai apa yang kalian tanam dengan darah. Dalam beberapa jam, seluruh kota berubah menjadi lautan api. Tapi api ini bukan sekadar panas. Api ini memiliki kesadaran. Api ini memilih target. Api ini tidak membakar satupun anak kecil Palestina. Tidak melukai satupun ibu yang bersujud. Tapi api ini mengejar mereka yang tertawa di atas penderitaan, yang menyiksa dalam gelap, yang menghancurkan rumah-rumah Allah. Dan di tengah bara dan asap, seseorang berdiri. Yusuf. Bocah kecil itu tidak terbakar. Justru angin sejuk melingkupinya. Di sekelilingnya, para belalang api berputar, tapi tidak menyentuhnya. Mereka tahu siapa yang dizalimi. Mereka tahu siapa yang dilindungi. Langit telah mengirim burung-burungnya. Bumi telah membuka perutnya. Dan neraka telah menghembuskan amarahnya. Malam yang seharusnya gelap justru menyala. Bukan oleh cahaya lampu, tapi oleh nyala api yang membakar setiap bangunan dari pondasinya. Dari kejauhan, Tel Aviv, kota pusat kekuasaan, tampak seperti gunung lava yang meledak dalam diam. Tak ada suara azan, tak ada tangisan, tak ada suara manusia. Karena manusia sudah tak ada lagi. Di antara puing-puing hangus dan tanah yang retak, berdirilah Yusuf, bocah dari Gaza, dengan wajah penuh debu tapi mata bersinar. Ia berjalan perlahan, menapaki jalan yang dulu menjadi pusat kekuasaan. Jalan yang dulu dihiasi bendera, patung pemimpin, dan barisan tentara yang menyombongkan diri di hadapan dunia. Tapi kini, tak ada satupun bendera yang tersisa. Semuanya sudah terbakar, mencair, lenyap. Patung-patung jatuh dan pecah, seolah bumi menolak keberadaan simbol kezaliman itu. Langit masih dipenuhi burung-burung ababil yang melayang perlahan, seperti menunggu perintah selanjutnya. Di sela-sela asap, masih ada kawanan belalang api yang berputar, menjaga batas kota yang kini dilarang dimasuki makhluk beriman. Karena tanah itu telah dicabut berkahnya. Di dalam reruntuhan bunker rahasia, para pemimpin Israel yang masih hidup saling menyalahkan. Wajah mereka penuh luka, pakaian mereka compang-camping. Mereka mencakar dinding beton dengan kuku berdarah, berharap ada jalan keluar. Tapi mereka terlambat. Satu persatu mereka terdiam, bukan karena lelah, tapi karena melihat makhluk-makhluk bersayap hitam muncul dari celah tembok. Makhluk yang tidak dikenal di bumi, tak tercatat dalam kitab biologi manapun. Mereka bukan malaikat, bukan jin, bukan manusia, tapi makhluk hukuman. Utusan dari sisi murka Allah. Mereka tidak berbicara. Mereka hanya berdiri, lalu menunjuk satu persatu. Dan setiap yang ditunjuk, tubuhnya meleleh seperti lilin terkena obor neraka. Di luar, Yusuf menyentuh dinding bangunan yang hangus. Tangannya kecil, tapi dalam diamnya ada kekuatan besar. Ia tidak menunduk, tapi menatap lurus ke depan. Di hadapannya, seluruh kota diam. Tidak ada suara, tidak ada perlawanan. Lalu langit bersuara. Tapi bukan petir, bukan ledakan, melainkan ayat yang terdengar di seluruh penjuru dunia. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya siksaan kami pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Suara itu menggema seperti dentuman takdir. Kota itu, yang dulu dipanggil dengan nama-nama besar, kini tidak lagi memiliki nama.
Karena Allah telah mencabut namanya dari bumi dan langit. Tak ada lagi yang menyebutnya. Tak ada peta yang mencantumkannya. Bahkan angin pun enggan melintasinya. Kota itu telah dilupakan oleh para malaikat rahmat. Tidak ada doa yang naik darinya. Tidak ada keberkahan yang turun ke dalamnya. Dan hari itu, sejarah mencatat dengan tinta api, inilah hari ketika sebuah kota tidak lagi memiliki nama. Karena kezaliman telah menghapusnya dari rahmat Allah. Fajar menyingsing di atas bumi yang telah sepi. Tidak ada kicau burung, tidak ada raungan kendaraan, tidak ada sorak-sorai kesombongan. Hanya desiran angin lembut yang menyentuh reruntuhan kota-kota yang dahulu sombong. Tanah itu kini dingin. Bukan karena musim, tapi karena murka telah selesai menunaikan tugasnya. Yusuf berdiri di sebuah bukit kecil, memandangi bekas kota yang dulu disebut Israel. Tempat itu kini hanya puing tak bernama. Tak ada api, tak ada asap. Hanya batu hangus dan jejak azab. Burung-burung ababil yang sebelumnya terbang gagah di langit, satu persatu menghilang. Mereka tidak mati, tidak pula pulang ke sarang. Mereka lenyap, seolah kembali ke dimensi gaib, ke barisan tentara langit yang tak tampak mata manusia biasa. Belalang api pun memudar. Tubuh mereka menyatu dengan tanah, berubah menjadi kristal merah yang tenggelam ke dalam bumi. Api mereka padam, tapi bukan karena kekalahan. Mereka hanya kembali menunggu panggilan Allah di hari lain. Satelit dunia yang semula merekam semua peristiwa, kini hanya menampilkan gambar gelap. Tak ada sinyal, tak ada gambar. Semua tayangan resmi dunia dihentikan. Tapi umat manusia sudah tahu, dunia telah berubah. Di masjid-masjid kecil yang dulu sepi karena perang dan penjajahan, kini penuh sesak. Manusia dari segala penjuru bumi bersujud. Tangis dan takbir menggema. Para pemimpin dunia tidak lagi saling berpidato. Mereka terdiam, menunduk, menangis. Menyadari bahwa segala kekuatan, kekuasaan, dan persekutuan telah lumpuh di hadapan keadilan Allah. Kota-kota besar yang jauh dari Palestina kini menurunkan bendera mereka. Sebagian negara mengganti nama jalan yang dulu memuliakan penjajah, menjadi nama-nama para syuhada. Anak-anak yang dulunya takut mengucap kebenaran, kini lantang membaca ayat-ayat Al-Quran di depan umum. Dunia berubah, bukan karena politik, tapi karena mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah menurunkan tentaranya dari langit dan neraka. Di tengah reruntuhan Masjid Al-Aqsa yang sempat dihina dan diinjak, kini tumbuh tunas kecil. Sebatang pohon zaitun berdiri tegak, daunnya menghadap langit. Tunas itu disiram oleh air mata anak-anak yatim dan darah para syuhada. Di sekelilingnya, para anak muda dari berbagai negeri datang, menyusun kembali batu-batu suci dengan tangan penuh cinta. Yusuf kini bukan sekadar anak kecil dari Gaza. Ia menjadi simbol. Ia menjadi saksi. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tapi karena Allah menjaga siapa saja yang berada di jalan kebenaran. Wajahnya tetap polos, tapi matanya menyimpan cahaya yang membuat bumi terdiam dan langit tunduk. Hari itu, tidak ada pidato. Tidak ada perayaan. Hanya bumi yang tenang, langit yang jernih, dan umat manusia yang sujud dalam diam, menyaksikan keadilan Allah. Sobat semua, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.